Sekitar abad 15, di sebuah malam berhias kabut tipis dan bulan pucat yang menggantung seperti lentera gaib, sebuah perahu kecil menyusuri sungai yang membelah hutan belantara Jawa bagian timur. Perahu itu membawa seorang pria berjubah hijau zamrud, wajahnya teduh namun menyimpan sesuatu yang berat dalam pandangan matanya. Dialah Kiai Maulana Bahrun, seorang ulama muda yang namanya menggema hingga pelosok kerajaan karena karomah dan kedalaman ilmunya. Hembusan angin malam menggoyangkan air, dan beberapa burung malam terdiam, seolah menyambut sosok yang akan mengubah sejarah dengan bayang-bayang yang samar antara terang dan gelap. Bahrun datang bukan semata sebagai pengembara, tapi karena sebuah bisikan dalam mimpinya yang datang 3 malam berturut. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah singgasana hitam dikelilingi oleh api, dan seorang lelaki bersorban putih menatapnya dengan mata penuh cahaya lalu berkata, jika cahaya tak waspada, ia pun bisa menjadi bayang-bayang. Mimpi itu membawanya ke arah barat, ke kerajaan Giriwangsa, sebuah kerajaan yang makmur di luar, namun menyimpan bau busuk kezaliman dari dalam. Sang raja, Prabu Jangkara, dikenal sebagai pemuja kekuasaan, seorang penguasa yang mampu membuat para alim pun bungkam demi emas dan istana. Setibanya di Giriwangsa, Bahrun disambut bak pahlawan. Raja Jangkara sendiri yang memeluknya, memuji ketampanannya, kepandaiannya, dan keanggunan tutur katanya. Para menteri dan bangsawan membungkuk hormat. Rakyat pun bersorak menyambut sang ulama, yang mereka harapkan dapat menjadi cahaya baru bagi kerajaan. Namun di balik senyum raja dan jamuan megah di istana, terdapat niat yang licik. Prabu Jangkara telah lama mengincar seorang tokoh agama yang bisa dijadikan tameng bagi ambisinya. Ia melihat Bahrun bukan sebagai ulama, tapi sebagai pilar legitimasi bagi kekuasaan tiraninya. Malam itu, saat pesta penghormatan selesai, dan Bahrun duduk sendiri di serambi batu yang menghadap taman istana, seekor burung hantu bertengger di atas lentera dan menatapnya lama. Angin dingin berhembus membawa aroma dupa dan suara gamelan jauh dari desa, namun dalam hati Bahrun, ada sesuatu yang mulai bergetar. Ia merasa sedang berdiri di ujung jurang, dan di bawahnya, kegelapan telah siap memeluknya. Hari demi hari, Kiai Maulana Bahrun semakin dalam tenggelam dalam buayan kemewahan istana. Ia yang dahulu tidur berselimut langit dan bumi, kini berbaring di balai istana berlapis sutra. Ia yang dahulu makan dari tangan rakyat jelata, kini dijamu dengan emas dan anggur pahit dari timur. Raja Prabu Jangkara, dengan kecerdikannya yang iblis, secara perlahan menaburkan racun halus, ia menjadikan Bahrun penasehat kerajaan, menghadiahkan tanah luas, dan menjodohkannya dengan Dewi Kiranasari, putri tercantik di seantero negeri. Wajah sang ulama masih tampak suci, namun dalam hatinya mulai tumbuh benih-benih yang asing, benih yang tidak tumbuh dari langit, melainkan dari kilau dunia. Di sebuah malam penuh bintang, Bahrun berdiri di beranda tinggi menatap bulan. Di hadapannya, taman istana bermandikan cahaya obor, di kejauhan terdengar kidung para penari istana. Dewi Kiranasari mendekat, menyentuh bahunya, dan mengajaknya masuk ke dalam kamar megah penuh dupa dan harum kesturi. Tapi ketika ia memandang mata sang putri, yang diliputi keindahan fana, sekelebat wajah lelaki bersorban putih dari mimpinya kembali muncul, matanya menembus ke relung jiwa, seolah memperingatkan, bayang-bayang kini tinggal selangkah lagi. Seiring waktu, Bahrun yang dulu menasihati rakyat agar jangan takut kepada penguasa zalim, kini berdiri di mimbar kerajaan menyampaikan khutbah yang membenarkan kekuasaan Prabu Jangkara. Ayat-ayat suci ia kutip, namun maknanya telah dicemari oleh hasrat dunia. Rakyat mulai bertanya dalam hati, apakah ini masih Bahrun yang dulu, atau hanya bayangannya yang tertinggal di antara pilar-pilar istana? Namun mereka bungkam, karena siapapun yang menentang, akan lenyap dalam gelap penjara atau bisu karena ketakutan. Bahrun pun perlahan kehilangan getar hatinya, kehilangan malam-malam zikir panjangnya. Ia mulai meyakini bahwa kedekatannya dengan kekuasaan adalah takdir, bukan godaan. Namun pada malam ketujuh setelah ia menikahi Kiranasari, langit mendadak bergemuruh, dan petir menyambar sebuah pohon beringin tua di halaman belakang istana. Dari dalam pohon itu, terdengar suara seperti napas panjang dan dalam. Seekor burung gagak bertengger di jendela kamar Bahrun, menatapnya dengan mata merah menyala. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sekian waktu, Bahrun terbangun dari tidur lelapnya, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah tangan putih memegang tongkat dan menunjuk padanya sambil berucap, cahaya tak diciptakan untuk melayani kegelapan. Di puncak sebuah gunung sunyi yang diselimuti kabut abadi,
Syekh Siti Jenar sedang bersemedi di bawah pohon jati tua. Tak ada suara, kecuali desiran angin yang membawa kabar dari dunia bawah. Tiba-tiba, udara menjadi berat, dan kabut bergulung seperti ombak. Dalam keheningan itu, seekor kijang putih datang dari balik pepohonan, membawa sehelai daun lontar yang berisi kabar tentang Kiai Maulana Bahrun, murid cahaya yang kini telah terseret ke pelukan dunia. Siti Jenar membuka matanya perlahan, dan langit pun ikut mendung. Ia tahu, sebuah cahaya besar sedang memudar, dan jika tak segera dinyalakan kembali, kegelapan akan menelan lebih dari satu jiwa. Malam itu, Siti Jenar bermunajat dalam keheningan, dan rohnya melintasi angin ke kerajaan Giriwangsa. Dalam pandangan batin, ia melihat istana penuh emas namun berbau darah. Ia melihat Bahrun duduk di singgasana kecil, berdampingan dengan Raja Jangkara, mengenakan jubah kemuliaan namun dengan mata kosong seperti wayang kehilangan dalang. Di sekelilingnya, para penasehat setan berbisik lembut, membalut tipu daya dengan ayat dan dalil. Siti Jenar menunduk, lalu berkata pada bumi, "Wahai tanah, bersiaplah, sebab sebentar lagi aku akan menginjakkan kaki di istana kegelapan." Keesokan harinya, awan hitam mengiringi langkah Siti Jenar menyusuri jalan setapak menuju Giriwangsa. Wajahnya teduh, sorban putihnya memantulkan cahaya lembut, dan tongkat kayu beruratnya mengetuk bumi dengan denting mistis. Di sepanjang perjalanan, angin merunduk, hewan-hewan hutan keluar dari sarangnya, dan beberapa penduduk desa berlutut tanpa tahu siapa dia. Mereka hanya merasakan aura yang menenangkan sekaligus mengguncangkan jiwa, seolah bumi sendiri sedang berjalan dalam wujud manusia. Sebuah bisikan mulai menyebar di kalangan rakyat, Syekh Siti Jenar sedang menuju kerajaan. Malam ketika ia tiba di gerbang Giriwangsa, petir menyambar 3 kali berturut-turut. Penjaga istana gemetar melihat sosok berjubah putih berdiri sendirian, namun memancarkan kehadiran seperti 1000 pasukan. Siti Jenar tak berbicara banyak. Ia hanya berkata, "Beritahu Kiai Maulana Bahrun, guru telah datang untuk membangunkan langit yang tertidur." Dan saat ia melangkah masuk, angin pun berhenti berhembus, seolah menyaksikan benturan dua cahaya yang pernah sejalan, kini akan bersua dalam arah yang berseberangan. Langit menjadi kelabu ketika Syekh Siti Jenar melangkah ke pelataran istana Giriwangsa. Aroma dupa bercampur darah membubung dari setiap sudut bangunan. Para abdi dan pejabat istana menunduk tanpa sadar, mata mereka silau oleh aura yang menyelubungi sang syekh. Di singgasana utama, Kiai Maulana Bahrun berdiri tegap, kini mengenakan jubah kebesaran warna ungu kemasan. Di sebelahnya, Raja Prabu Jangkara tersenyum dingin, matanya memancarkan kecurigaan dan ketakutan yang diselimuti angkuh. "Selamat datang, Syekh Agung," ucap Bahrun dengan suara yang datar namun berat. Siti Jenar membalas dengan senyuman lembut, seolah melihat kabut menyelimuti cahaya lama yang pernah ia kenal. Pertemuan itu segera menjadi medan ujian batin. Di hadapan para bangsawan dan rakyat yang dikumpulkan, Prabu Jangkara mengatur sebuah perdebatan terbuka, dengan maksud mempermalukan Siti Jenar dan mengukuhkan Bahrun sebagai ulama kerajaan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Siti Jenar tidak bicara banyak. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan kepada Bahrun, dengan suara seperti desir embun pagi, "Untuk siapa engkau berdiri hari ini, untuk Yang Maha Cahaya, atau untuk bayang-bayang singgasana?" Pertanyaan itu seperti petir sunyi yang membelah dada Bahrun. Matanya bergetar, namun bibirnya membalas dengan dalil-dalil syariat yang telah dicampur dengan logika istana. Tepuk tangan terdengar, tapi udara di ruang itu terasa semakin berat. Tiba-tiba, Siti Jenar mengetukkan tongkatnya ke tanah, dan cahaya putih menyala dari ujungnya. Semua yang hadir tersentak, lantai istana bergetar, dan dari dalam tanah terdengar jeritan pelan, seolah bumi sendiri menangis. Syekh Siti Jenar berdiri, dan dalam sorot matanya, tergambar seluruh kehidupan Bahrun dari kecil hingga kini, sujud-sujud yang dahulu khusyuk, malam-malam sunyi dalam tangis, hingga saat ia menerima cincin emas dari raja. Bahrun terdiam, matanya mulai memerah, tapi mulutnya tetap keras. Ia belum siap menyerah, belum siap melepaskan apa yang telah lama ia genggam, pujian, wanita, dan kekuasaan. Sore itu, langit seolah ikut menyaksikan. Kilat menyambar menara tertinggi istana, dan burung-burung beterbangan tak menentu. Pertemuan dua cahaya itu tidak berakhir dalam pelukan, tetapi dalam keheningan yang menggema hingga ke dasar batin. Siti Jenar berpaling tanpa kata. Ia tahu, pertempuran sesungguhnya belum selesai, baru saja dimulai. Di sudut balairung, Dewi Kiranasari menyeka air mata yang tak bisa ia jelaskan asalnya.
Dan jauh dalam hatinya, Bahrun tahu, cahaya yang ia padamkan sedang mencari celah untuk kembali menyala. Malam pun turun tanpa suara di atas istana Giriwangsa. Udara menjadi tebal, seolah menyimpan dendam dan rahasia yang enggan diungkapkan. Di dalam ruang meditasi pribadi yang dulu digunakan Bahrun untuk berzikir, kini hanya tersisa harum dupa dan cermin-cermin perunggu peninggalan raja. Dalam cermin itu, Bahrun melihat bayangannya sendiri, tapi bukan ia yang sekarang. Ia melihat dirinya yang dulu, bersahaja, bersujud di hutan dengan pakaian lusuh, mata penuh harap pada langit. Suara Siti Jenar yang lembut kembali menggema di kepalanya, untuk siapa engkau berdiri hari ini? Bahrun menggenggam dadanya yang berdegup kacau. Ia tahu, hatinya terbelah dua. Prabu Jangkara, menyadari keraguan yang mulai tumbuh dalam diri Bahrun, memanggilnya ke ruangan rahasia di bawah istana, tempat para pendeta hitam melakukan ritual pengikat jiwa. Di sana, Raja menunjukkan padanya kitab bayang, sebuah pusaka kelam yang konon ditulis dengan darah manusia dan diturunkan oleh jin dari Gunung Tidar. Baca ini, ujar sang raja, dan kau akan menjadi lebih dari sekadar ulama. Kau akan menjadi abadi. Bahrun menatap kitab itu, tangannya bergetar. Tapi ketika ia menyentuh kulitnya, ia merasakan panas membakar jari-jarinya. Seketika itu pula, dari dinding batu, muncul bayangan hitam besar, sosok jin penjaga kitab, yang mendesis, kau belum milik kami, tapi sebentar lagi. Saat itulah, dari kejauhan, terdengar denting tongkat Siti Jenar yang menghantam tanah. Getarannya menjalar hingga ke ruang bawah tanah. Batu-batu retak, dan cahaya putih menyelinap masuk seperti air murni. Suara lantunan zikir menggema, bukan dari mulut, tapi dari langit-langit istana. Siti Jenar telah memasuki alam batin. Istana, dan pertarungan pun dimulai, bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, dengan getaran jiwa, dan kekuatan hakikat. Siti Jenar duduk bersila di pelataran, matanya terpejam, namun dari tubuhnya terpancar gelombang cahaya yang menembus setiap dinding, mencari jiwa Bahrun di balik kabut. Di ruang bawah tanah, Bahrun menggeliat. Cahaya dari Siti Jenar menembus tubuhnya, memaksa dua kekuatan di dalam dirinya bertempur, yang satu putih dan tenang, yang satu hitam dan liar. Jin penjaga kitab meraung, kitab meledak menjadi debu api, dan Prabu Jangkara memekik marah dari atas singgasananya. Namun Siti Jenar tetap diam, hanya melafalkan asma Allah, dan bumi pun mengangkat zikirnya. Dalam badai mistis itu, Bahrun roboh, pingsan di antara cahaya dan bayangan. Pertarungan belum selesai, tapi cahaya mulai menang kembali. Pagi itu, langit Giriwangsa tampak merah darah. Matahari enggan menyapa, seolah tahu bahwa malam belum benar-benar berlalu. Di pelataran istana, Syekh Siti Jenar masih duduk bersila, wajahnya teduh meski tubuhnya dikelilingi pasukan kerajaan yang bersiaga dengan tombak dan keris terhunus. Namun tak satu pun berani maju. Sorban putih di kepalanya bagai cahaya matahari yang menolak tenggelam. Dalam diamnya, ia memancarkan keberanian yang membuat jantung para prajurit berdebar tak karuan. Mereka melihat sosok yang seorang diri, tapi terasa seperti pasukan tak terlihat berdiri di belakangnya. Dari dalam istana, Kiai Maulana Bahrun perlahan terbangun dari pingsan panjangnya. Namun kali ini matanya tidak lagi dilingkupi bayangan. Ia berdiri dengan gemetar, dan tangannya mencabut cincin emas pemberian raja. Cincin itu dilempar ke lantai, pecah seperti kaca yang membungkus dosa. Ia tahu, ia telah jauh tersesat, namun kini cahaya telah menunjukkan arah pulang. Dengan langkah gontai, ia keluar dari istana dan berjalan ke arah Siti Jenar. Para prajurit membuka jalan tanpa sadar. Ketika ia bersimpuh di hadapan sang syekh, seluruh bumi seperti menahan napas. Bahrun menangis terseduh dalam sujud, dan Siti Jenar menepuk pundaknya sambil berkata, "Selamat datang kembali, wahai cahaya yang tersesat." Prabu Jangkara yang menyaksikan itu dari singgasana, meledak dalam amarah. Ia merasa dikhianati, kehilangan ulama andalannya yang selama ini menjadi topeng keagungan. Dengan raungan marah, ia memerintahkan pasukan menyerang. Tapi saat puluhan prajurit berlari, angin tiba-tiba bergemuruh kencang. Tanah retak, dan langit menghitam. Dari tongkat Siti Jenar terpancar kilat putih yang menyambar ke langit, membelah awan seperti kitab yang terbuka. Petir menyambar pelataran, membakar bendera kerajaan. Pasukan yang menyerang terlempar tanpa disentuh. Jeritan dan raungan memenuhi udara, tapi sang syekh tetap duduk tenang, zikirnya menggetarkan tak hanya tubuh, tapi jiwa-jiwa yang mulai sadar. Dalam kekacauan itu,
rakyat yang selama ini tertekan pun bangkit. Mereka menerobos istana, melepaskan diri dari ketakutan bertahun-tahun. Dan di tengah kobaran api dan puing istana, Siti Jenar dan Bahrun berdiri berdampingan. Kini dua cahaya bersatu kembali, bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai penjaga kebenaran yang siap menumbangkan singgasana yang dibangun atas darah dan dusta. Dan dalam suara angin yang mendesir pelan, terdengar bisikan gaib dari alam ruh, ketika cahaya bersatu, bayangan tak punya tempat lagi berdiri. Malam menggulung Giriwangsa dalam kesunyian yang mencekam. Setelah istana terbakar dan rakyat bangkit, Prabu Jangkara tidak lenyap begitu saja. Di balik reruntuhan tahta, ia memanggil pasukan rahasia, pengawal-pengawal bayangan yang selama ini hidup di lorong-lorong kegelapan, orang-orang tanpa wajah, tanpa nama, yang telah menyerahkan jiwa mereka kepada kekuatan hitam. Di puncak menara arwah, sang raja melakukan ritual terakhir. Darahnya sendiri diteteskan ke dalam cawan dari tengkorak manusia. Ia berbisik dalam bahasa jin purba, dan dari perut bumi, bangkitlah raksasa bayang, makhluk hitam setinggi pohon beringin, bermata merah menyala, terbuat dari amarah, dendam, dan ilmu hitam yang dipupuk selama bertahun-tahun. Raksasa itu mengamuk ke seluruh kota. Tembok-tembok runtuh, tanah berguncang, dan langit menghitam seperti malam tak bertuan. Rakyat berlarian, jerit tangis menggema di seluruh penjuru Giriwangsa. Syekh Siti Jenar berdiri di tengah alun-alun, dikelilingi cahaya putih yang berputar bagai pusaran bintang. Di sisinya, Kiai Bahrun yang telah kembali pada cahaya, berdiri dengan wajah tenang meski tubuhnya gemetar. "Waktumu untuk menebus, sudah tiba," bisik Siti Jenar. Dengan hati yang telah bersih, Bahrun melantunkan Asmaul Husna, dan langit pun menjawab. Cahaya emas turun seperti hujan dari nirwana, melawan gelap pekat dari raksasa bayang. Pertempuran pun meledak. Raksasa itu menyerang dengan tangan api, namun ditangkis oleh tameng cahaya dari zikir Bahrun. Siti Jenar, dengan tongkatnya, menorehkan lafaz Al-Haq di udara, dan dari goresan itu muncul petir putih yang membelah dada sang raksasa. Tapi makhluk itu tidak roboh, ia menyerap energi kemarahan raja dan semakin besar. Prabu Jangkara berdiri di puncak menara, matanya merah darah, berteriak, "Aku adalah hukum. Aku adalah kebenaran." Suara itu menggema menyesatkan jiwa-jiwa yang lemah. Namun Siti Jenar membalas dengan kalimat yang menggetarkan dunia, "Engkau hanya bayangan yang takut pada cahaya." Pada puncak pertarungan, Bahrun melangkah ke tengah pusaran gelap, tubuhnya menyala dengan zikir yang tak terputus. Ia merangkul raksasa itu sambil mengucap la ilaha illallah dengan napas terakhirnya. Cahaya menyembur dari dalam tubuhnya, menembus hati sang makhluk, hingga tubuh hitam itu meledak menjadi debu yang lenyap ke angin. Giriwangsa terdiam, sisa api padam. Prabu Jangkara menjerit seperti serigala terluka dan menghilang di balik asap. Bahrun roboh di pelukan gurunya, wajahnya damai, tubuhnya hancur, namun jiwanya telah kembali utuh. Dan Siti Jenar memeluknya dengan mata basah, berkata, "Engkau telah menang, duhai cahaya yang kembali." Setelah ledakan cahaya menelan raksasa kegelapan dan mengakhiri nyawa Bahrun dalam kesucian, bumi Giriwangsa tampak tenang, tapi itu hanya di permukaan. Prabu Jangkara tidak benar-benar mati. Dalam kepanikan dan rasa takutnya pada kematian, ia melarikan diri ke gerbang gelap, sebuah celah dimensi kuno di bawah tanah istana yang hanya bisa dibuka oleh penguasa yang mengikat perjanjian dengan iblis. Dari celah itu, ia meloloskan diri ke alam bayang, dimensi antah berantah tempat waktu berhenti dan kegelapan hidup sebagai makhluk. Dalam alam itu, jiwanya bertransformasi, bukan lagi manusia, melainkan sang raja tanpa wajah, bayangan yang bisa menggerogoti cahaya siapapun yang mendekat. Syekh Siti Jenar tahu, selagi Jangkara hidup, kezaliman akan menemukan jalan untuk bangkit kembali. Maka ia berjalan ke reruntuhan istana, menyingkap pintu batu yang ditulis dengan huruf-huruf gaib, dan masuk seorang diri ke gerbang gelap. Begitu melewati celah dimensi itu, ia masuk ke dunia yang tak berwarna, hanya hitam, kelabu, dan bayangan yang hidup. Di sana, langit bukanlah langit, tapi mata raksasa yang terus menatap, tanah bukanlah tanah, melainkan hamparan ingatan buruk yang menggerogoti pikiran siapapun yang melangkah di atasnya. Hanya zikir yang bisa menjadi pelita. Maka Siti Jenar menyalakan cahaya dari dalam dirinya, melafalkan asma Tuhan, satu demi satu, dan alam pun mulai bergetar. Dalam kegelapan pekat, suara tawa Prabu Jangkara terdengar. Ia kini tidak lagi berbicara dengan lidah manusia, melainkan langsung ke jiwa. "Mengapa kau mengejarku, wahai cahaya?
Bukankah semua akan kembali menjadi bayang? Tapi Siti Jenar tak gentar. Ia mengangkat tongkatnya, dan di ujungnya muncul bentuk bulan sabit bercahaya. Dengan cahaya itu, ia menelusuri lorong dimensi yang penuh ilusi, menghadapi makhluk-makhluk kegelapan, para penjaga raja tanpa wajah, bayang-bayang orang yang telah disesatkan, termasuk rupa Bahrun versi lama yang mencoba mematahkan keyakinannya. Tapi ia terus melangkah, karena hatinya telah bebas dari rasa takut. Ia tak hanya membawa cahaya, ia adalah cahaya itu sendiri. Di jantung alam bayang, Siti Jenar tiba di singgasana kegelapan. Di sana berdiri Prabu Jangkara dalam wujud paling mengerikan, tanpa wajah, tubuhnya kabur, seperti asap yang bergerak dan menggema dalam banyak suara. Pertarungan tak langsung dimulai, bukan dengan senjata, tetapi antara hakikat dan ilusi, antara keabadian yang sejati dan kekuasaan palsu. Dan di balik pertempuran itu, semesta ikut menyaksikan. Di alam nyata, rakyat mulai berdoa, angin berhenti berhembus, dan bintang-bintang membentuk lingkaran di langit. Sebab apa yang terjadi di alam bayang, akan menentukan nasib cahaya dan gelap untuk seluruh tanah Jawa. Di tengah singgasana kegelapan yang tak terjangkau mata, Syekh Siti Jenar dan Prabu Jangkara berdiri saling menatap, meski wajah sang raja sudah menghilang, dan tubuhnya bagaikan kabut pekat yang meresap ke udara. Dunia di sekitar mereka bergetar, seolah dimensi ini ingin meledak, menghisap segala yang ada. Prabu Jangkara yang kini menjadi entitas tanpa rupa, melontarkan gelombang suara gelap yang meresap langsung ke dalam jiwa Siti Jenar. Cahaya yang kau bawa hanya ilusi. Semua akan kembali menjadi gelap, termasuk dirimu. Suara itu bergema dalam ruang tak berujung, mencengkeram setiap bagian tubuh, mencoba menggoyahkan iman. Namun, Siti Jenar tetap tenang, seolah tak terpengaruh oleh kekuatan kegelapan yang mengelilinginya. Dengan perlahan, ia meletakkan tongkatnya di tanah dan memejamkan mata. Di dalam batinnya, ia merasakan pancaran cahaya yang lebih besar dari yang tampak, cahaya dari hakikat yang tak bisa dimusnahkan oleh bayang-bayang dunia. Perlahan, ia mengucapkan kalimat-kalimat yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang tercerahkan, tiada yang abadi kecuali yang maha sempurna, tiada yang gelap selain ilusi. Aku adalah cermin yang memantulkan cahayanya. Setiap kata yang diucapkannya seolah menjadi gelombang energi yang menyapu seluruh dimensi kegelapan ini. Rangkaian kata-kata itu semakin membesar, menumbangkan segala bayangan yang hadir. Prabu Jangkara, dalam wujudnya yang tak terdefinisikan, mendekat dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya berkelip seperti bayangan hitam yang berusaha menelan segala yang ada di hadapannya. Namun, saat ia mendekat, Siti Jenar mengangkat tangannya dengan gerakan yang halus namun penuh kekuatan. Cahaya putih yang murni, lebih terang dari apapun yang pernah ada, meledak dari dirinya, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Dalam satu hembusan napas, seluruh dunia gelap itu berguncang hebat. Bayangan Jangkara menyusut, meliuk, dan terbelah. Ia merasakan dirinya terperangkap dalam cahayanya sendiri, jiwa dan tubuhnya dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Dengan sekejap, tubuh Jangkara terpecah menjadi serpihan-serpihan bayang yang jatuh ke tanah, tak lagi ada wujudnya, hanya kabut hitam yang membubung ke langit, larut dalam angin yang tak bisa ditangkap. Di tengah ketenangan yang kembali menyelimuti, Siti Jenar tetap berdiri dengan tatapan penuh kasih, seolah segala kegelapan yang ada di dunia ini adalah bagian dari perjalanan untuk kembali kepada cahaya yang hakiki. Alam semesta itu diam, dan meskipun tiada suara, jiwa-jiwa yang tersesat merasa ada sesuatu yang hilang, kekuasaan semu yang selama ini mengikat mereka telah runtuh. Dengan lembut, Siti Jenar mengangkat tubuh Bahrun yang terbaring di sisinya, dan berkata, "Sekarang, kita akan mengembalikan keseimbangan." Setelah kegelapan itu menyurut, dan alam bayang kembali pada kesunyian yang dalam, sebuah cahaya perlahan-lahan muncul di cakrawala dimensi. Siti Jenar, dengan wajah yang penuh kedamaian, memandang ke arah langit yang kini cerah, seperti mendengar bisikan angin yang membawa kabar baik. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan sekadar fisik, melainkan pertempuran antara dunia yang nyata dan dunia yang ilusi. Kini, dengan berakhirnya kekuasaan Prabu Jangkara, alam semesta kembali menyeimbangkan diri. Namun tugasnya belum selesai. Keseimbangan dunia ini harus dipulihkan, dan rakyat yang terjebak dalam ketakutan harus dibebaskan. Di sisi lain, tubuh Kiai Bahrun yang terjatuh di tengah kegelapan kini mulai pulih. Cahaya yang menerangi Siti Jenar perlahan meresap ke dalam tubuhnya, menghidupkan kembali jiwa yang telah hampir mati. Dengan mata yang terbuka perlahan, ia melihat sang guru yang berdiri di depan dirinya.
Hati Bahrun penuh rasa haru dan penyesalan, namun lebih dari itu, ia merasa bebas. Rasa takut, dosa, dan segala pengaruh duniawi yang pernah mengikat dirinya, kini lepas begitu saja. Dengan suaranya yang hampir berbisik, ia berkata, "Aku telah kembali pada jalan yang benar, wahai guruku." Siti Jenar hanya tersenyum, tak ada kata-kata yang diperlukan. Ia hanya mengangguk, memandang Bahrun sebagai saudara dalam cahaya. Saat langkah mereka berdua menyusuri jalan keluar dari alam bayang, dimensi itu mulai memudar. Segala bayangan yang pernah menguasai dunia ini perlahan sirna. Alam nyata kembali bersinar dengan cahaya matahari yang menyembul dari balik awan. Di luar sana, Giriwangsa mulai merasakan perubahan. Rakyat yang pernah terpenjara dalam ketakutan kini mulai berdiri tegak. Di medan pertempuran yang masih menyisakan puing-puing, para pejuang dan rakyat yang setia kepada kebenaran berkumpul, merasakan semangat baru untuk membangun dunia yang lebih adil dan penuh kasih. Ketika akhirnya mereka kembali ke tanah yang penuh harapan itu, Siti Jenar menoleh ke arah langit yang luas. Terdengar suara gemerisik dari angin yang mengusung wangi tanah basah, bagaikan suara kehidupan yang baru lahir. Ia menoleh kepada Bahrun dan berkata, "Perjalananmu belum selesai, saudaraku. Cahaya yang kita bawa bukan milik kita sendiri, tapi milik seluruh umat manusia. Sekarang, dunia membutuhkan tangan kita untuk menjaga dan melanjutkan apa yang telah kita mulai." Dan dengan itu, mereka berdua, sebagai sahabat dan pejuang kebenaran, memimpin rakyat Giriwangsa untuk membangun masa depan yang bebas dari kekejaman dan kegelapan. Cahaya sejati kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, menuntun setiap langkah menuju kedamaian dan kebijaksanaan yang hakiki. Terima kasih.